Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmaiyah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kalimat. Pengertian kalimat. Kalimat pada umumnya berwujud ratatan kata yang disusun sesuai dengan kaidah yang berlaku. Jadi, kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mempunyai makna yang utuh, dapat berdiri sendiri, dan mempunyai pola intonasi akhir. Setiap kata atau frasa dalam kalimat mempunyai fungsi yang mengaitkannya dengan kata atau frasa lain yang ada dalam kalimat tersebut. Fungsi itu bersifat sintaksis, artinya berkaitan dengan urutan kata atau frasa dalam kalimat. Fungsi utama sintaksis dalam bahasa adalah yang pertama subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, yang keempat pelengkap, dan yang terakhir keterangan. Kalimat dapat berwujud lisan dan tertulis. Yang pertama, kalimat berwujud lisan, yaitu kalimat diakhiri dengan intonasi final. Yang kedua, kalimat berwujud tertulis, yaitu kalimat diawali oleh huruf kapital dan diakhiri oleh tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Kategori dan fungsi kalimat. Yang pertama, subjek. Subjek atau pokok kalimat merupakan unsur utama kalimat. Subjek menentukan kejelasan makna kalimat. Contoh, merah adalah warna dasar. Yang kedua, predikat. Predikat dalam bahasa Indonesia dapat berwujud frasa verbal. Contohnya, ibu sedang makan di dapur. Yang ketiga, objek. Objek dalam kalimat bergantung pada jenis predikat kalimat serta ciri khas objek itu sendiri. Contohnya, hal ini merupakan masalah besar. Yang keempat, pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi, mengkhususkan objek, dan melengkapi struktur kalimat. Contohnya, ibu membawakan saya oleh-oleh. Terakhir, keterangan. Keterangan kalimat berfungsi menjelaskan atau melengkapi informasi pesan-pesan kalimat. Tanpa keterangan, informasi menjadi tidak jelas. Struktur pola kalimat. Pola kalimat dasar. Yang pertama, tipe subjek predikat. Contohnya, Nisa tidur. Frasa Nisa tergolong ke dalam pola subjek dan frasa tidur tergolong ke dalam pola predikat. Yang kedua, subjek, predikat, objek. Contohnya, Tessa makan bakmi goreng. Frasa Tessa tergolong ke dalam pola kalimat subjek, frasa makan tergolong ke dalam pola kalimat predikat, dan frasa bakmi tergolong ke dalam pola kalimat objek. Yang ketiga, tipe subjek, predikat, dan pelengkap. Contohnya, cincinnya bertahtakan berlian. Frasa cincinnya tergolong ke dalam pola subjek, frasa bertahtakan tergolong ke dalam pola predikat, sedangkan berlian tergolong ke dalam pola pelengkap. Yang keempat, tipe subjek, predikat, keterangan. Contohnya, Syahrini konser di Tokyo. Frasa Syahrini tergolong ke dalam pola subjek, frasa konser tergolong ke dalam pola predikat, dan frasa di Tokyo tergolong ke dalam pola keterangan atau tempat. Yang kelima, subjek, predikat, objek, pelengkap. Contohnya, saya sedang mencarikan adik saya pekerjaan. Frasa saya tergolong ke dalam pola subjek, frasa sedang mencarikan tergolong ke dalam pola predikat, sementara adik saya menduduki pola objek dan frasa pekerjaan menduduki pola pelengkap. Yang keenam,
subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Contohnya, saya mengirimi ibu uang setiap bulan. Frasa saya tergolong ke dalam pola subjek, frasa mengirim tergolong ke dalam pola predikat, ibu tergolong ke dalam pola objek, dan frasa uang menduduki pola pelengkap, sedangkan frasa setiap bulan menduduki pola keterangan. Yang ketujuh, subjek, predikat, objek, keterangan. Contohnya, adik minum susu kedelai setiap hari. Frasa adik menduduki pola subjek, minum menduduki pola predikat, frasa susu kedelai menduduki pola objek, dan frasa setiap hari menduduki pola keterangan. Yang ke-8, subjek, predikat, pelengkap, keterangan. Ia menangis terseduh-seduh ketika mendengarkan berita itu. Jenis-jenis kalimat. Yang pertama, kalimat menurut bentuk. Kalimat menurut bentuk terbagi dua. Yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal yaitu kalimat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Dengan demikian, semua kalimat dasar adalah juga kalimat. Yang kedua, kalimat majemuk, yaitu kalimat yang terdiri atas lebih dari satu proposisi sehingga mempunyai paling tidak predikat yang tidak dapat dijadikan suatu kesatuan. Kemudian, kalimat majemuk juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang terdiri atas dua kalimat tunggal atau lebih yang digabungkan dengan kata penghubung yang menunjukkan kesetaraan seperti dan, atau, sedangkan, dan tetapi. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat terdiri atas unsur ana kalimat dan unsur indo kalimat. Kalimat yang kedua yaitu kalimat menurut makna. Kalimat menurut makna terbagi atas 4. Yang pertama, kalimat berita. Kalimat berita yaitu kalimat yang memberikan atau memaparkan suatu kejadian atau peristiwa. Contoh, hampir saja tadi dia terjatuh. Yang kedua, kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan dipakai jika penutur ingin memperoleh informasi atau reaksi. Contohnya, kapan Anda berangkat ke Jakarta? Yang ketiga, kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan dipakai jika penutur mengatakan sesuatu dengan lengkap ketika ia ingin menyampaikan informasi kepada lawan bicaranya. Contoh, kalimat seperti Presiden Gus Dur mengadakan kunjungan ke luar negeri. Dan yang terakhir, kalimat perintah atau permintaan. Kalimat perintah dipakai jika penutur ingin menyuruh atau melarang orang melakukan sesuatu. Contoh kalimat seperti tolong buatlah dahulu rencana pembiayaannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.